Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Baru Sembiring, NIM 181101101026 dari jurusan Ilmu Kelautan 2018 Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Di sini saya akan melakukan eksperimen praktikum hidrodinamika laut 02. Baiklah, kita mulai saja praktikumnya. Di sini kita akan melakukan eksperimen yang berjudul upwelling di belahan bumi utara. Dan kita analogikan cat pewarna ini sebagai air dingin yang berasal dari dasar laut. Dan kipas ini sebagai angin yang bertiup ke utara. Dan air di dalam bencana ini kita analogikan sebagai laut. Yang dimana arus laut juga berpengaruh pada upwelling. Nah, pada hakikatnya, energi yang menggerakkan massa air laut tersebut berasal dari matahari. Adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap permukaan bumi menimbulkan pula perbedaan energi yang diterima permukaan bumi. Perbedaan ini menimbulkan fenomena arus laut dan angin yang menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan energi di seluruh muka bumi. Kedua fenomena ini juga saling berkaitan erat satu sama lain. Angin merupakan salah satu gaya utama yang menyebabkan timbulnya arus laut, selain gaya yang timbul akibat dari tidak samanya pemanasan dan pendinginan air laut. Arus permukaan laut umumnya digerakkan oleh stres angin yang bekerja pada permukaan. Angin cenderung mendorong lapisan air di permukaan laut dalam arah gerakan angin, tetapi karena pengaruh rotasi bumi atau pengaruh gaya Coriolis, arus tidak bergerak searah dengan arah angin, tetapi dibelokkan ke arah kanan dari arah angin di belahan bumi utara dan arah kiri di belahan bumi selatan. Jadi, angin dari selatan atau di belahan bumi utara akan membangkitkan arus yang bergerak ke arah timur laut. Arus yang dibangkitkan angin ini kecepatannya berkurang dengan bertambahnya kedalaman dan arahnya berlawanan dengan arah arus di permukaan. Variasi dari arus yang dibangkitkan oleh angin terhadap kedalaman diterangkan secara teoritik oleh Ekman melalui persamaan matematis sebagai berikut. Yang dimana AZ merupakan koefisien E di arah vertikal, D merupakan densitas perairan, U dan V merupakan komponen kecepatan horizontal, F adalah gaya Coriolis, dan Z merupakan kedalaman perairan yang ditinjau. Persamaan berikut ini merupakan persamaan yang diterangkan oleh Ekman. Solusi dari persamaan ini menggambarkan struktur atau distribusi kecepatan horizontal arus yang ditimbulkan oleh angin dalam kolom air yang ditinjau ini. Struktur dari kecepatan horizontal dari solusi ini menunjukkan spiral teoritik yang dikenal dengan spiral Ekman. Biasanya pada kedalaman 500-2000 meter, kecepatan arus yang ditimbulkan angin ini menjadi 0. Kedalaman di mana kecepatan arus sama dengan 0 disebut kedalaman tanpa gerakan atau kedalaman Ekman. Perubahan arah dan kecepatan arus terhadap kedalaman menimbulkan suatu transfer massa air yang arahnya tegak lurus ke arah kanan, arah angin di belahan bumi utara, dan arah kiri di belahan bumi selatan. Transfer massa air ini juga disebut sebagai transfer Ekman. Pengetahuan tentang transfer Ekman ini dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme timbulnya fenomena laut yang dikenal dengan nama upwelling dan downwelling. Upwelling adalah naiknya air dingin dari lapisan dalam ke permukaan laut, sedangkan downwelling merupakan turunnya air permukaan laut ke lapisan lebih dalam. Upwelling memperbesar jumlah plankton di laut, karenanya daerah upwelling merupakan daerah perikanan yang kaya. Upwelling terjadi karena adanya kekosongan massa di lapisan permukaan dan harus diganti oleh massa air di lapisan dalam. Sekian hasil dari praktikum saya. Apabila ada kesalahan atau
perlakuan saya yang kurang berkenan atau perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.